Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami akan menjelaskan tentang dampak sosial dari informatika dengan saya sendiri, Fatimah Nurjana. Saya Meta Abis Zahra. Saya Vicky Faranjani. Saya Kirana Dwi Ratnaningrum. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak sosial informatika. Perkembangan ilmu pengetahuan menciptakan babak baru di masyarakat. Teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu bentuk teknologi yang berkembang amat pesat sekarang ini. Dengan internet sebagai fitur andalanya, arus informasi menjadi sangat cepat, bahkan cenderung tidak terkontrol dan siapapun akan dapat memperoleh informasi dengan mudah. Sebagai contoh media sosial, maka tidak mengherankan apabila teknologi komunikasi dan informasi menjadi salah satu jenis teknologi yang menduduki peringkat teratas, baik dari sisi positif, negatif, maupun penggunaannya. Manusia dalam berbagai aspek memberikan dampak positif. Di sini saya akan menjelaskan etika TIK dan sosial media. Pengertian etika dalam TIK atau etik bermakna sekumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara, adat, sopan santun, nilai mengenai benar dan salah tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Hal-hal yang harus kita terapkan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yaitu menggunakan TIK untuk hal yang bermanfaat, tidak membajak, menyalin, atau menggandakan tanpa izin pemilik hak paten, tidak mengubah, mengurangi, atau menambah hasil karya orang lain, tidak menggunakan perangkat lunak untuk suatu kejahatan, tidak memasukkan dan menyebarkan hal-hal yang bersifat pornografi, kekerasan, dan merugikan orang lain. Selanjutnya yaitu etika penggunaan media sosial. Media sosial saat ini sudah menjadi tempat umum bagi sebagian orang untuk mengungkapkan perasaan mereka secara bebas melalui kata-kata yang ditulis atau diucapkan di media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, hingga TikTok. Berikut ini merupakan beberapa hal yang penting etika dalam menggunakan. Pertama, etika dalam berkomunikasi. Hindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Cross-check kebenaran berita, menghargai hasil karya orang lain, dan jangan terlalu mengumbar informasi pribadi Anda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UU ITE dan UU HAKI. UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah undang-undang yang mengatur mengenai informasi elektronik dan juga transaksi elektronik. Berdasarkan undang-undang tersebut, perbuatan yang dilarang dalam UU ITE adalah penyebaran video asusila, judi online, pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan, ujaran kebencian secara online, meretas akun media sosial orang lain, dan menyebarkan berita bohong atau hoax. UU HAKI atau hak atas kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Macam-macam hak meliputi hak cipta, hak kekayaan industri yang meliputi paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan indikasi geografis. Di sini saya akan menjelaskan tentang profesi bidang TIK. Profesi yaitu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan atas dasar keterampilan dan juga pengetahuan yang kita punya. Dengan begitu, profesi tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang atau semua orang. Secara umum, pekerjaan di bidang teknologi informasi yang terbagi dalam 4 kelompok sesuai bidang pekerjaannya. Kelompok pertama adalah mereka yang bergelut di dunia perangkat lunak atau software, baik mereka yang merancang sistem operasi, database, maupun sistem aplikasi. Misalnya sistem analisis, programmer, web designer, web programmer. Kelompok kedua adalah mereka yang bergelut di perangkat keras atau hardware, misalnya seperti technical engineer dan networking engineer. Kelompok ketiga adalah mereka yang berkecimpung dalam operasional sistem informasi, misalnya seperti EDP operator, sistem administrator, dan MIS director. Kelompok yang keempat adalah mereka yang berkecimpung di pengembangan bisnis teknologi informasi. Sekian penjelasan dampak sosial informatika dari kami. Semoga bermanfaat. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.